إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم دين شرع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat Jumat kita insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kelak di yaumil akhir Allah berikan syafaatnya kepada kita. Teruslah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah karena sesungguhnya perbekalan kita yang terbaik di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya perbekalan yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis melalui sahabat Sahal ibnu Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis ini tentang suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dengan mengatakan atani Jibril alaihi salam. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li. Lalu kemudian ketika itu malaikat Jibril berkata kepadaku, malaikat Jibril memberikan nasihatnya kepadaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi ibrah bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang begitu sempurna ibadahnya kepada Allah, yang begitu sempurna kecintaannya kepada Allah, yang begitu sempurna seluruh amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang maksum, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah. Seorang manusia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Rasulullah SAW masih mau untuk menerima nasihat. Kalaulah kita bandingkan dengan diri kita. Dalam masalah ibadah kita kepada Allah, jauh ibadah kita dari kesempurnaan, jauh kecintaan kita dari kesempurnaan. Kita bukanlah orang yang dijamin oleh Allah masuk surganya Allah. Kita adalah manusia atau makhluk yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Hampir mungkin setiap detik kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya ternyata masih banyak di antara kita tidak mau untuk, jangankan untuk menerima nasihat, mendengarkan nasihat saja pun kadang-kadang kita enggan. Kita tidak mau mendengarkan nasihat. Padahal para ulama mengatakan manusia itu sangat lemah. Oleh karena itu menjadi ibrah yang sangat luar biasa bagi kita. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi SAW masih mau untuk menerima nasihat.
Walaupun Rasulullah adalah seorang manusia yang luar biasa ibadahnya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala li Jibril. Jibril berkata kepadaku, kata Nabi, dan mengatakan kepadaku, memberikan nasihatnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Jibril, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Nasihatnya yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu. Hiduplah engkau semaumu di dunia ini. Tapi ingat, kata Jibril, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, satu saat engkau akan menjadi mayit. Satu saat engkau akan meninggal. Satu saat engkau akan wafat. Satu saat engkau akan mati meninggalkan dunia ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi nasihat bagi kita. Bahwa memang hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita diberikan oleh Allah untuk memilih jalan hidup kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hadainahun najdain. Kami berikan atau kami tunjuki mereka itu dengan ada dua jalan. Kami jelaskan kepada mereka tentang dua jalan itu, kata Allah. Sabilul haq wa sabilul batin. Ada jalan yang benar dan ada jalan yang salah. Dan Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Kami jelaskan kepada mereka tentang jalan yang lurus. Kami tunjuki mereka jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di antara mereka ada yang mengikuti jalan itu, tetapi ada juga wa imma kafur, ada juga yang mengikuti jalan orang-orang yang kufur kepada Allah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah tidak pernah memaksa kita untuk memilih salah satu jalan. Tidak. Karena Allah sudah memberikan kita akal. Afala ta'qilun, kata Allah. Tidakkah engkau gunakan akalmu untuk memilih jalan mana yang terbaik bagimu? Allah tidak pernah memaksa kita, tapi Allah memberikan konsekuensinya. Kalau engkau memilih jalan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang benar, maka konsekuensinya adalah keselamatan bagimu di akhirat. Tapi kalau engkau memilih jalan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah kehancuran bagimu kelak di yaumil akhir. Silakan pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hidup ini adalah pilihan. Tetapi pernyataan ini juga mengatakan memang hidup itu adalah pilihan, tapi kematian adalah sebuah kepastian. Mati itu sebuah kepastian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, kata Allah, pasti mati. Tidak hanya manusia, makhluk apapun di muka bumi ini, semuanya akan mati. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah, seluruhnya di muka bumi ini, di dunia ini, semuanya akan fana, semuanya akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka karena itu Allah mengatakan, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, kata Allah, wahai Muhammad, kepada mereka, sesungguhnya kematian itu yang kamu lari darinya, kamu takut menghadapinya, lalu kamu lari untuk karena takut kepadanya. Apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum. Sungguh dia pasti akan menemuimu juga. Mau lari kemana kita? Pasti akan menemui kita. Itulah kematian. Maka karena itu kematian itu adalah sebuah kepastian. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, nasihatnya kepada baginda Rasulullah. Dan ini sampai kepada kita nasihat ini. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, kata Jibril, silahkan engkau cintai siapa saja yang ingin engkau cintai, dan silahkan bagaimanapun engkau caranya mencintainya. Silahkan engkau cintai orang-orang yang ingin engkau cintai. Tapi ingat, fa innaka mufariqu. Tapi ingat, satu saat engkau akan berpisah dengannya. Cinta adalah merupakan nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Cinta adalah merupakan anugerah yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Rasa cinta itulah yang membuat hidup kita ini menjadi bahagia. Tapi ingat, cinta, kalau kita tidak bisa untuk memanagenya dengan baik, maka cinta itu akan menghancurkan kita.
Itulah sebabnya orang-orang beriman sangat mengerti sekali dengan bagaimana mereka memanage rasa cinta mereka. Allah Subhanahu wa taala mengancam kita. Ancaman Allah yang begitu keras kepada kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kata wahai Muhammad kepada mereka, jika orang tuamu, bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, atau jabatanmu, bisnismu, kerjamu, atau harta-hartamu, atau rumahmu yang kamu sangat cintai, iya, semuanya itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah saatnya Allah akan berikan keputusannya kepadamu. Lalu apakah kita tidak boleh mencintai orang tua kita? Wajib hukumnya kita mencintai orang tua kita. Maka kalau ada anak yang tidak mencintai orang tuanya, maka durhakalah anak itu. Apakah tidak boleh mencintai keluarga kita? Wajib hukumnya mencintai keluarga kita, saudara kita, pasangan-pasangan kita. Boleh kita mencintai. Tapi ingat orang-orang beriman, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta mereka kepada apapun. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu kata Allah sangat berlebihan cinta mereka kepada Allah. Itulah orang-orang beriman. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu silahkan kita mencintai apa saja kata Allah. Jadi persilahkan oleh Allah. Tapi ingat satu saat engkau akan berpisah dengannya. Tapi kalau kita mencintai Allah dengan cinta yang sesungguhnya, pada saatnya nanti di akhirat kita akan bertemu dengan yang kita cintai. Dan itulah cinta yang sesungguhnya. Itulah cinta yang hakiki, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan rasa cinta ini, ketika Rasulullah sahabat menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Nabi tidak menjawab kapan hari kiamat datang, tapi Nabi balik bertanya kepadanya, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu ya Rasulullah. Saya nggak punya persiapan kecuali rasa cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi ketika itu? Maka Nabi SAW mengatakan, kelak di yaumil akhir, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kelak di yaumil akhir, Allah akan tempatkan engkau bersama orang-orang yang engkau cintai hari ini. Kalau engkau cintai Allah dan Rasulnya hari ini, kelak di yaumil akhir, Allah akan tempatkan engkau bersama Allah dan Rasulnya. Kalau hari ini engkau cintai orang-orang beriman, maka kelak tempatkan engkau bersama orang-orang beriman di akhirat. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu orang-orang beriman adalah orang-orang yang sangat pandai dalam memanage rasa cinta mereka. Kecintaan mereka kepada Allah melebihi dari cinta apapun mereka di dunia ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, nasihatnya kepada baginda Rasulullah SAW. Terakhir beliau mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silahkan engkau lakukan apa saja yang engkau ingin lakukan. Silahkan engkau berbuat apa saja yang ingin engkau lakukan. Tapi ingat, kata Jibril, fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat, satu saat semuanya apa yang engkau lakukan pada saat ini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada balasannya, akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kau lakukan hari ini, sekecil apapun yang kau lakukan, kelak ada balasannya di yaumil akhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan sebuah kebaikan, walau sekecil apapun kebaikan itu, Allah akan berikan balasan kepadanya kelak. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kezaliman hari ini, walaupun kecil perbuatan itu, Allah akan berikan balasan kelak di yaumil akhir. Maka oleh karena itu kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang beriman adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Mereka gunakan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, baik di dunia mereka maupun akhirat mereka, baik untuk diri mereka maupun untuk orang lain. Seorang ulama besar mengatakan, awal al-wajibat aktsaru minal awqat. Waktu atau kewajiban-kewajiban yang kita miliki sesungguhnya lebih banyak daripada waktu kita yang tersedia. Artinya apa? Janganlah kita membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Karena sesungguhnya amal kita, kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu kita yang tersedia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan Islam seseorang, kebaikan Islam seseorang itu kata Nabi SAW adalah ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Artinya orang-orang beriman adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu, kecuali kebaikan itu Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi sebuah pemicu bagi kita semuanya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu mempersiapkan diri kita. Dengan nasihat-nasihat ini insya Allah kita persiapkan diri kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqillah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر